wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Dan di video kali ini Mimin akan membahas tentang tutorial cara melakukan trading menggunakan teknik BBMA ya. Jadi sebelumnya Mimin sudah melengkapi tutorial-tutorial lengkapnya pada bagian playlist. Teman-teman bisa mencari tentang BBMA ya. Dimulai dari BBMA basic, teman-teman bisa pelajari dari nol. Jika ingin mempelajari menganalisa menggunakan teknik ini, jika sudah bisa basic, teman-teman bisa mempelajari multi time frame dan sampai dengan setupnya advance BBMA ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, like dan share ke teman-teman juga. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, pertama-tama kita akan buka MT4 terlebih dahulu dan kemudian kita akan praktekkan ya. Oke, karena di sini ada indikator fractal, jadi Mimin hapus terlebih dahulu agar tidak tergabung-gabung yang bikin pening ya. Oke, Mimin hapus terlebih dahulu fractalnya agar benar-benar pure BBMA. Dan di video kali ini kita akan berfokus lebih kepada bisa disebut scalping ya. Karena di video ini kita fokus di re-entry yang terbentuk daripada CSAK H4 ya. Jadi CSAK mungkin teman-teman yang sudah pelajari basic itu pasti tahu ya, yaitu ada dua jenis, CSA dan CSAK ya. Adapun CSA adalah candle yang close melepasi MA5 dan MA10, ini disebut CSA ya. Kalau CSAK candle yang close melepasi MA5, MA10 dan mid BB yang ini ya. Di sini kita bisa melihat juga CSAK-nya ini ya. CS yang close melepasi MA5 dan MA10 serta mid BB, yang itu yang disebut CSAK. Dan di video kali ini GPS kita berada pada CSAK H4 ya, bisa disebut ini untuk scalping ya. Dan untuk cara melakukan entry-nya, kebetulan ini baru terbentuk ya dan sudah berjalan. Di sini kita bisa ambil contoh sebagai acuan untuk tutorial ya. Oke. Di sini Mimin akan menunjukkan di sini adalah CSAK sell lah. Ini CSAK sell. Kemudian setelah CSAK dia terbentuk re-entry. Kita bisa melakukan sell di sini dengan melakukan konfirmasi sebagai berikut. Pertama-tama kita tandai dulu area CSAK ya. Oke, kita tandai dulu CSAK. Nah, di sini perlu ditanamkan di dalam pikiran teman-teman, ketika terbentuk CSAK di time frame yang lebih besar, maka time frame di bawahnya akan membentuk candle momentum. Ya, di metode ini teman-teman harus memahami CSAK dan CSM ya, yaitu CSAK candle yang close melepasi MA5, MA10 dan mid BB. Candle momentum adalah candle yang close melepasi low atau top BB ya. Oke, di sini kita akan downkan time frame. Kalau H4 kita downkan ke H1 ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah CSM dan dia membentuk re-entry. Oke, sekarang kita tandai ya biar lebih clear. Nah, ini candle momentum dan ini adalah re-entry ya. Jadi kalaupun kita tidak mau melihat H4, kita tahu CSM yang terjadi di H1 adalah CS arah kukuh yang ada pada time frame H4. Re-entry momentum yang ada pada H1 sama dengan re-entry yang terjadi di candle arah kukuh di H4. Ya, kita lihat. Nah, ini CSAK H4, di H1-nya terbentuk CS momentum.
Re-entry di CSAK H4 sama dengan re-entry momentum di H1 ya. Itu perlu diingat terlebih dahulu. Selanjutnya untuk kita tentukan titik entry atau SL dan TP, kita turunkan lagi ke time frame M15. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di M15 pun terbentuknya CS momentum ketika re-entry itu sudah berada di area mid BB ya, MA5 sampai dengan mid BB, dan dia membentuk sideways dalam seketika. Jadi jika teman-teman mau entry di M15 ini, bisa layer daripada MA5, MA10 dan mid BB sehingga top BB ya. Jika mau layer, selama tidak ada momentum buy, maka kita masih bisa melakukan hold. Jika terbentuk CSM atau candle momentum buy di M15, maka artinya tidak valid. Kita cut loss ya, itu antisipasi kita. Nanti kita akan praktekkan juga yang mana yang valid dan tidak valid supaya teman-teman lebih mudah mengerti ya. Oke, untuk XSL ini kan sinyal yang kita fokus adalah candle momentum, karena candle momentum adalah candle yang membawa arah market ya. Selama belum ada momentum yang berlawanan, maka momentum tersebut masih valid. Contohnya begini, ini adalah candle momentum sell, artinya ini adalah sinyal yang membawa market untuk turun. Apabila tidak ada terbentuk momentum buy, di situ kita masih fokus sell. Kenapa? Karena semua signal ini bermula daripada H1 dan H4. Kenapa kita entry di M15? Untuk memperkecil floating dan area SL kita ketahui ya. Nah, ini fungsi multi time frame dan titik entry kita di M15 ya. Di sini terjawab ya. Jadi re-entry H4 untuk memvalidkan re-entry CSAK pada time frame H4, maka kita akan turun dan konfirmasi H1 dan M15, entry kita di M15 untuk memperkecil range SL ya. Kemudian di sini kita akan contohkan yang sudah terjadi juga di belakang ya. Di sini di belakang kita akan tunjukkan re-entry CSA dan CSAK ya di sini. Sebentar lagi kita akan praktekkan yang tidak valid. Nah, ketika terbentuk CSA di time frame H4, kita tandain dulu. Kita tandain ini ada CSA. Ingat ya, CSA candle yang close melepasi MA5 dan MA10. Beda dengan CSAK. Kalau CSAK, candle yang close melepasi MA5, MA10 dan mid BB. Itu CSAK. Sementara di atas adalah CSA. Nah, untuk mencari entry ya, ini kita fokus ke CSA ya, belum ke CSAK. Untuk mencari entry kita turunkan ke H1. Kita lihat apa yang terjadi, ada nggak candle momentum. Nah, ternyata ada candle momentum. Nah, ini candle momentum. Yang perlu ditanam, candle momentum adalah candle yang membawa arah. Selama belum ada momentum yang berlawanan, maka momentum itu masih bergerak ke sinyal sell. Ya, oke, ketika kita mendapatkan candle momentum, maka kita akan mencari area re-entry di MA5, MA10 high. MA5, MA10 high di sini juga kalau dilihat daripada H4, dia retrace dulu untuk turun ya. Sekarang karena kita temukan di H4-nya momentum, untuk titik entry kita turunkan ke M15 ya, turunkan ke M15 dan cari area yang sudah kita tandai. Nah, ini
Di M15 juga terbentuk momentum. Nah, ketika dia naik, mulai daripada mid BB sampai dengan top BB, itu kita layer sell. Selama belum ada momentum buy di M15 atau momentum yang berlawanan, maka di situ pula re-entry ini masih valid untuk turun. Ya, kenapa? Karena re-entry ini kita ikuti re-entry di TF besar. Dan ini statusnya kita bisa sebutkan scalping ya. Namun scalping di gold juga lumayan ya pipsnya. Ya, kemudian kita lanjutkan ke candle arah kuku. Nah, ini arah kuku. Ya. Lalu kita tandai arah kuku ini. Kita tandai dan kita turunkan pula ke H1. Nah, kita akan lihat di H1 juga sebelumnya momentum yang terbuat dari CSAK dan dia naik di area ini masih kategori re-entry ya. Nah, ini re-entry. Untuk mengkonfirmasi atau titik entry kita turunkan ke M15. Kita lihat pada M15. Kita cari, lihat pada M15. Nah, M15 masih terbentuk momentum ya, ini momentum. Ya, momentum dia naik untuk membuat re-entry. Kita layer daripada MA5, MA10, mid BB sampai dengan top BB. Selama belum ada candle momentum buy, artinya momentum sell ini masih valid. Ya, dan lihat penurunannya. Karena entry kita di M15 mengikuti setup atau sinyal yang ada pada time frame H4. Ya. Oke, sekarang saya akan menunjukkan ke teman-teman yang tidak valid ya, supaya bisa mengenal pasti yang mana yang akan valid, yang mana yang tidak valid. Oke, sekarang saya akan tandain CSAK buy. Nah, di sini ada CSAK buy. Nah, candle yang hijau ini adalah candle CSAK buy. Candle yang close melepasi MA5, MA10 dan mid BB. Ya, kita tandai CSAK-nya. Nah, lalu kita turunkan ke time frame H1. Nah, oke. Di sini sudah sesuai. Di time frame H4 ada CSAK, di time frame H1 ada candle momentum. Nah, seharusnya kita akan menunggu re-entry buy di area MA5, MA10 dan mid PB di time frame H1 ya. Lalu kita turun ke M15. Nah, di M15 terbentuknya candle momentum sell. Ya. Di sini saya tandain. Nah, candle momentum sell, momentum sell, momentum sell. Dan sejauh penandaan ini tidak ada candle momentum buy. Semuanya masih fokus pada momentum sell. Artinya CSAK ini tidak valid untuk re-entry buy karena di M15 belum terbentuk momentum buy ya. Di sini teman-teman bisa lihat area garis ini tidak ada momentum buy ya, sehingga CSAK ini tidak valid untuk kita lakukan buy. Meskipun valid tapi dengan jarak yang sangat jauh, dia turun dulu ke bawah baru dia naik balik. Jadi ketika sinyal terbatal maka atau SL ya udah SL. Jadi kita akan mencari lain. Yang penting kita atur money management kita, tapi peluang win-nya lebih besar daripada loss-nya ya. Oke. Di sini saya tunjukkan satu lagi yang valid ya. Di sini ada CSAK buy ya di H4, lalu kita turunkan ke H1. Kita lihat ada nggak momentum. Nah,
ternyata ada momentum dan membuat re-entry. Ya, untuk masuk re-entry buy ini kita lihat kepada M15. Kita cari M15, apa yang terjadi? Nah, di sini ada momentum buy dan tidak ada momentum sell. Area entry kita mulai daripada M5S10 low sampai dengan low BB selama tidak ada momentum yang berlawanan. Kalau ini momentum buy, H1 juga momentum buy, H4 CSAK buy, itu valid untuk buy. Ya, sekarang ini contoh satu lagi ya. Ini ada CS arah awal. Ya. Kita lihat kepada H1. Nah, H1 ada momentum dan membuat re-entry. Sekarang kita lihat di M15. Nah, M15 juga ada yang namanya candle momentum dan membuat re-entry. SL kita di mana? Kalau terbentuk CSAK buy. Misalnya candle close melepasi top BB sehingga jadi CSAK buy, maka kita cut loss. Ya, tapi selama dia bermain di area ini tidak membuat momentum buy, maka selama itu kita masih hold posisi sell. Ya. Jelas ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kemudian kita lanjutkan satu lagi ke candle arah kukuh. Candle arah kukuh yang ini ya. Nah, ini adalah candle arah kukuh. Kita lihat pada H1. Nah, ini adalah candle momentum baru yang ini ya. Nah, ini momentum semua. Cari entry di M15. Nah, ya, di mana cari entry di M15? Di area re-entry ini sampai dengan top BB. Selama belum ada candle yang close melepasi M5 M10 high dan top BB di atas ini ya, selama tidak ada momentum, maka selama itu sell ini masih valid. Ya. Semoga bisa dimengerti. Di sini juga saya akan menunjukkan hasil entry kemarin ya di hari Minggu. Kebetulan hari Minggu kan market libur, tapi di pair BTC itu aktif trading karena BTC itu kripto ya. Di pair ini saya melakukan trading. Saya akan tunjukkan ke teman-teman. Saya juga melakukan scalping di BTC di hari libur. Saya buka ya. Oh, saya tunjukkan history terlebih dahulu. Tanggal 2 ya. Nah, di sini saya dapat profit 12 USD di pair BTC USD. Metode yang saya gunakan adalah scalping yang tadi. Di sini kita bisa melihat pada chart ya. Ini bisa dilihat ya, tanggal 2 ya. Oke, kita lihat pada chart H4. Nah, ini ya. Di area ini teman-teman lihat. Ini adalah candle arah kukuh. Ya, area ini candle arah kukuh. Ya, kita tandain biar lebih clear. Tandain CS arah kukuh dan area entry-nya. Lalu turunkan ke time frame H1 dan lihat di sini adanya candle momentum. Sini momentum, sini re-entry. Ya. Lalu turunkan ke M15 dan lihat. Nah, ini adalah candle momentum dan di sini saya melakukan sell. Ya. Makanya dapat profitnya ya kecil karena memang fokusnya ke scalping dan secukupnya.
ya, sesuai dengan balance yang kita punya. Tetap gunakan money management di sini. Saya kemarin dapat 12 ya kan. Ya lumayan kecil-kecil. Metode ini digunakan dan bisa teman-teman pelajari dan praktekkan ya. Misalnya cari di H4, cari di H4 CSA atau CSAK, lalu konfirmasi ke H1, turunkan lagi ke M15 dan pasti akan ketemu. Teman-teman bisa pelajari secara pelan-pelan ya. Tidak ada yang instan dalam trading ya. Oke, itu dia tips menggunakan multi time frame, khususnya menggunakan CSA dan CSAK pada H4, menggunakan konfirmasi H1 dan M15 ya. Oke, kesimpulannya yang perlu teman-teman ingat, ketika H4 terbentuk CSA atau CSAK, harus tertanam di pikiran teman-teman bahwa H1 akan terbentuknya momentum. Ya, H4 CSA, CSAK, pastikan di H1 ada candle momentum. Ketika di H1 terbentuk re-entry yang teman-teman masuk entry, turunkan ke M15 untuk mencari re-entry dan mengetahui area stop loss. Ya, itu dia, semoga bermanfaat. Mimin akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.